wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para asatidah sekalian yang Alhamdulillah Allah masih berikan kenikmatan sehat sempat ya. Nikmatan maghbunun minan nas as-sihhatu wal faraghu. Eh, kita masih diberikan dua nikmat itu bisa bertemu ya dalam perkuliahan pengantar studi Islam yang pertemuan ketiga ya, insya Allah. Tadi Yana masuk, masih ada Ustadz Ihsan ya, baru selesai. Dari jam 7 tadi kuliah ya, antum semua. Nah, Iya, Ustaz. Ustaz. Iya, Ustaz. Ah, Ana juga ngajar dari jam 7 gitu. Eh, kita jadwalnya nanti seperti biasa akan terputus dengan asar gitu. Ana sendiri juga baru selesai tadi mengajar kelas yang sebelumnya, yaitu kelas apa? Hmm, Karya tulis ilmiah ya di 5 ikhwan kalau nggak salah apa 3 ikhwan tadi. Ya kita masih sama seperti diskusi planning pada perkuliahan yang lalu bahwa materi dari Ana saja nanti kita akan jelaskan, kita akan diskusikan. Kemudian em, untuk tugas sementara tidak dulu, ya silakan dikerjakan tugas-tugas yang biasanya di awal perkuliahan cukup serempak ya dan banyak sekali itu mengagetkan bahkan gitu ya di tengah Iya, kesibukan Ustaz. dia aja sebagai sebuah takdir gitu ya dan perkuliahan kita akan kita isi dengan diskusi-diskusi saja. Itu pun mudah-mudahan tidak memberatkan di apa ya sisa-sisa perkuliahan yang cukup padat gitu ya. Eh, Kelas karyawan hmm, Ana 2019 beride tentang ini sama Pak Sarwadi dulu ya sama Pak Jumadi juga. Ya, permintaan Ustadz Abu Nida ya. Hafidhullah Ta'ala. Kemudian kita buka kelas karyawan memang untuk mengakomodir segala kesibukan supaya tetap bisa menempuh S1 gitu ya. Sekarang berkembang jadi banyak sekali gitu ya. Ya mudah-mudahan sedikit banyak ya tetap ada manfaat tetapi memang em, ada alur kesuksesan ya termasuk kesuksesan di dalam orang menuntut ilmu ya. Bahwa ada hubungan yang erat antara kesuksesan dan kegagalan gitu ya. Kadang-kadang kita di dalam menempuh sesuatu termasuk menempuh ilmu itu mengalami proses kegagalan dan ketidakmaksimalan misalnya gitu. Jadi kegagalan itu datang dari keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu keputusan yang salah itu eh, jadi kegagalan maaf kesuksesan itu datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu datang dari pengalaman. Jadi ada lingkaran ini ya. Bentar. Saya pernah membaca satu buku yang mengupas tentang ini, yang itu em, menjelaskan begitu dekatnya antara kesuksesan, kegagalan, keputusan yang tepat, dan keputusan yang salah. Em, Kegagalan itu datang dari keputusan yang kesuksesan datang dari pengalaman. Pengalaman itu datang dari keputusan yang salah gitu ya. Pengalaman itu datang dari keputusan yang salah. Kesuksesan itu datang dari keputusan yang tepat. Saya agak lupa ya. Coba nanti akan saya pikirkan. Jadi ada 4 terma itu. Kesuksesan, kegagalan, keputusan yang tepat, dan keputusan yang salah.
ini dikorelasikan itu menjadi satu circle lingkaran gitu, yang kemudian bisa kita pahami begitu dekatnya kegagalan, kesuksesan, kemudian keputusan yang salah dan keputusan yang tepat. Ya. Hmm, oh gini, kesuksesan yang tepat itu, kesuksesan itu datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu datang dari pengalaman. Pengalaman itu datang dari keputusan yang salah. Nah, itu udah ketemu ya. Saya ulang, misalnya gini. Kita dalam menuntut ilmu itu kan ketika kesuksesan, sukses ya. Kita bisa menyerap semua ilmu gitu. Tapi terkadang tidak maksimal atau bahkan gagal. Sama satu mata kuliah ini yang diserap sedikit sekali gitu. Kegagalan gitu. Nah, maka ada satu circle atau lingkaran tentang kesuksesan dan kegagalan tuh gitu. Kesuksesan itu datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat itu datang dari pengalaman. Pengalaman itu datang dari keputusan yang salah. Jadi dengan keputusan yang salah, orang punya pengalaman. Dari pengalaman, orang bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Dari keputusan yang tepat, orang bisa menghasilkan kesuksesan. Gitu ya. Jadi begitu dekatnya antara kesuksesan dengan eh, pengalaman, kegagalan, ya keputusan yang salah. Sangat dekat gitu ya. Itu namanya circle. Nah, para mahasiswa-mahasiswa semuanya, asatidah-asatidah sekalian, kita nanti rehat pada pukul 15 ya. Kemungkinan itu ya. Jadi rehat kita pada pukul 15, kemudian kita lanjut lagi gitu. Kita akan rehat untuk sholat asar, kemudian nanti bisa kita lanjutkan lagi ba'da asar sampai pukul berapa, Mbak Mas? Setengah lima ya? Harusnya 4:30, Ustaz. Kalau ada istilah harusnya itu berarti ini menawar, ini pinter sekali. On time gitu. Siapa tahu bisa korting, Ustaz. Ya, ada istilah harusnya gitu ya, harusnya. Ya nanti kita lihat kondisi lah. Kalau misalnya nggak kuat, lambaikan tangan ya kalau udah capek. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Jadi gini, pengantar studi Islam itu kaitannya erat sekali dengan yang namanya pendekatan ya. Pendekatan. Orang itu bisa menghasilkan sesuatu karena pendekatan. Jadi eh, pendekatan yang digunakan di dalam studi Islam. Islam itu kan ada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini sebetulnya yang bisa didekati itu sesuai dengan kapasitas kita sebagai orang yang studi saat ini. Kalau anak sendiri ya tidak bisa kita langsung menyentuh Al-Quran dan hadis sebagai seorang mufasir atau pensyarah gitu ya. Minimal yang kita dekati itu adalah pemikiran orang berkenaan dengan itu. Maka eh, tafsir gitu ya, tafsir atau syarah hadis gitu, gitu. Jadi saya kira ini kita dalam mendekati ini itu apa gitu ya. Maka di sini ada namanya nah, di sini kita bisa pakai yang namanya disiplin ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa pakai yang namanya interdisipliner, interdisipliner ilmu. Itu bisa. Atau bahkan yang ketiga, kita bisa pakai yang namanya multidisipliner ilmu.
Disiplin ilmu itu manakala nanti em, kita pakai satu monodisipliner ya, interdisipliner antar dua gitu. Multi itu lebih dari tiga. Contoh, ini ada pendidikan. Kemudian kalau ini ada apa? Pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam, misalnya gitu ya. Eh, terus kalau mau yang multidisipliner apa? Misalnya pendidikan Islam historis misalnya. Nah itu sudah. Jadi di sini ada sejarah Islam. Jadi kita disiplin ilmunya ada tiga, misalnya gitu ya. Eh, jadi ilmu itu konvergen ya sifatnya. Jadi ilmu itu kenapa bisa lahir seperti ini? Itu karena sifatnya itu konvergen. Konvergen itu apa? Kawin gitu ya, bergabung gitu ya. Maka di sini ada banyak sekali ilmu itu. Lah, kemudian apa yang akan Anda jelaskan kemarin itu berkaitan dengan yang namanya unity of knowledge. Ya. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan, ya, knowledge itu. Unity itu artinya apa? Kesatuan. Jadi unity itu kesatuan. Unity of knowledge itu artinya adalah eh, teori, ya, teori tentang kesatuan ilmu pengetahuan. Kesatuan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam rumusan unity of knowledge itu, di sini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sumber dari apa? Ilmu pengetahuan. Allah itu apa? Allah itu sumber ilmu pengetahuan, gitu ya. Allah kemudian itu menurunkan ada namanya ayat ya. Di sini juga ayat gitu ya. Jadi eh, Allah itu punya ayat. Ayat itu apa tuh? Ayat itu kan tanda ya, tanda. Allah itu menurunkan tanda. Apa itu? Ini Qur'aniyah bahasa Allah, ya. Terus kemudian di sini ada istilahnya kauniyah, ya. Allah gaib, ya. Kan eh, kita juga harus beriman pada yang gaib ya. Ada, maka menunjukkan keberadaannya itu lewat ayat, tanda-tanda yang membuat kita beriman. Kalau Qur'aniyah, eh, Al-Quran dan hadis ya. Hadis itu juga bagian dari sumber hukum kita yang kedua, yang wajib kita imani ya. Apa yang ada di dalamnya. Dengan derajat yang memang eh, sahih, hasan. Kemudian ada ayat kauniyah, ya, berupa alam semesta, ya. Alam semesta. Lah, kalau ayat yang Qur'aniyah itu maka ada apa di dalam Al-Qur'an itu innamal mu'minuna alladzina, ada yang bisa melanjutkan nggak? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu innamal mu'minuna alladzina idza
Dzikirullah wajilat qulub. Dzikirullahu wajilat. qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatum imana. Iya, Ustaz. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu Zadatum imana. wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Nah, Ustaz. Itu ada orang yang beriman itu katanya ketika idza dzukirallah itu artinya apa? Dzukiro. Idza dzukirallah apa artinya? Mengingat Allah di Dzukiro itu dia apa? Disebutkan, diperdengarkan, diingatkan apa? Idza dzukirallah artinya apa? Apabila diperingatkan, Ustaz. Idza dzukirallah apa? Apabila diingatkan, Ustaz. Diingatkan. Idza dzukirallah itu diingatkan nama Allah apa diingatkan Allah? Apa disebut nama Allah atau apa? Disebut nama Allah. Sebutkan nama Allah. Makanya itu kapasitas para mufasir kita itu ya. Kita baca itu. Sebenarnya terjemah gitu ya. Itu juga ada unsur dari tafsir juga dari penerjemah gitu ya. Eh, jika disebutkan nama Allah gitu. Jadi ketika kita mendengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya mereka itu bergetar gitu ya. Wajilat bergetar. Apa maksud bergetar? Maksud bergetar apa? Nah, itu juga kita akses kepada tafsir dan eh, pendapat-pendapat gitu ya. Saya kira orang yang alim, ulama gitu ya, untuk bisa memperkuat. Itu pun berdasar pada tafsir ya. Para mufasir, musonif kitab yang salafus soleh yang memang kapasitas dia. Gitu. Kalau kita tidak bisa gitu. Makanya tadi saya bilang, apa bisa gitu. Pengantar studi Islam ini. Jadi studinya kemana? Kalau mau ke Al-Quran langsung itu bisa gitu ya. Baru kita tadi eh, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah aja sudah bingung gitu. Wajilat qulubuhum, wajilat bergetar itu kayak apa ya? Qulubuhum hatinya. Kolbun itu apa coba? Kolbun itu apa? Yang bergetar hatinya. Hati itu yang mana sih? Apa beda hati dengan jiwa? Bergetar jiwa dengan bergetar hati. Kolbuhum. Hati yang mana? Jiwa. Yang bergetar yang mana itu? Eh, Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat. Wa idza tuliyat apa? Tuliyat apa? Dibacakan, Ustaz. Baca. Alaihim ayatuhu ayat-ayatnya Allah. Zadatum imana. Maka oh di sini sudah asar ya. Kita asar dulu ya. Saya kebetulan di masjid ya. Saya tuh baru safar di masjid dan di masjid sudah apa? Azan. Begitu nggak Halo, teman-teman? Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, bisa. Stop recording dulu. Udah Habis azan, itu Ustaz. kita keluar. Ya, kita nggak usah keluar aja nggak apa-apa. Oke. Siap, Ustaz. Ya, kita istirahat dulu ya. Afan sudah. Bisa, Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau bisa terdengar. Namun mohon maaf tidak bisa berbagi layar terkait masalah papan tulis tadi. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya dari materi perkuliahan kita. Mudah-mudahan tetap bisa tersampaikan dengan baik. Jadi kita tadi sampai pada Allah sebagai sumber ilmu. Ya, kemudian Allah itu menurunkan tanda-tanda kebesarannya gitu ya. Jadi manusia itu sebetulnya bisa sampai pada keyakinan atas keberadaan Allah ya karena melalui ayat ya.
ayat yang Allah turunkan gitu ya. Baik ayat Qur'aniyah maupun kauniyah gitu ya. Jadi melalui Al-Qur'an hadis itu ayat yang berupa teks ya, teks ayat maupun hadis yang kita baca. Tadi kita sampai pada satu ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi em, ketika kita itu dibacakan ayatnya Allah, maka zadatum imana kita itu tambah beriman gitu ya. Mereka tambah beriman. Itulah ciri-ciri orang yang beriman gitu ya. Jadi percaya pada ayat Allah itu merupakan salah satu tanda orang yang beriman. Ya. Ketika dibacakan ayat Allah tambah iman. Maka pada posisi unity of knowledge berkaitan dengan ayat-ayat Qur'aniyah, sumber hukum kita ya, Al-Quran yang pertama itu merupakan sumber ilmu yang memang harus kita yakini bahwa itu sebagai sumber ilmu, gitu ya. Sumber ilmu pengetahuan ditambah dengan hadis ya. Maka jadilah yang namanya tafsir Al-Quran dan kemudian syarah hadis gitu ya. Lah eh, selanjutnya apa? Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu berupa eh, tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta ya, bumi, manusia dan seisinya gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam termasuk makhluk-makhluk yang diciptakan ya, semuanya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ya. Kemudian baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah itu menjadi sumber ilmu kita gitu ya. Kalau em, ayat yang berupa teks-teks itu tadi, ayat maupun hadis itu sebagai sumber ilmu, itu menghasilkan berbagai macam disipliner ilmu, seperti akidah, ilmu akhlak. Akidah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Akhlak bersumber pada Al-Quran dan hadis. Kemudian em, tarikh juga bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tarikh sejarah Islam gitu ya. Kemudian fikih ya, ilmu berkenaan dengan fikih itu juga bersumber pada Al-Quran dan hadis. Jadi eh, menghasilkan rumpun ilmu agama Islam. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi ilmu agama Islam itu memang dihasilkan dari ayat-ayat yang sumber dari teks-teks ya, eh, yang Allah turunkan berupa Al-Quran, kemudian juga melalui hadis Nabi ya, kataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nah, kalau ayat kauniyah itu menjadi sumber ilmu pengetahuan yang kemudian menghasilkan ilmu-ilmu umum ya. Jadi pada ayat kauniyah itu kan berupa manusia, bumi, alam seisinya gitu ya. Ketika manusia itu mengamati makhluk hidup lain gitu ya, maka di situ eh, jadilah eh, ilmu geologi misalnya ya. Ketika manusia itu mengamati tentang apa yang terjadi di bumi gitu, tanah gitu, maka jadilah ilmu geografi misalnya seperti itu ya. Ketika manusia itu mengamati apa yang ada di langit, jadilah astronomi misalnya udara gitu. Jadi semua itu kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan ya. Hanya saja ilmu pengetahuan
ada yang rumpun ilmu umum, ada juga rumpun ilmu agama. Tapi pada prinsipnya itu adalah ilmu pengetahuan. Lah, kemudian secara metodologi berpikir, nalar apa yang digunakan untuk menangkap Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu? Kemudian nalar apa yang digunakan untuk menangkap eh, ayat kauniyah ya, bumi, manusia, alam seisinya sebagai sumber ilmu? Kalau berkenaan dengan ayat Qur'aniyah tadi, teks-teks keagamaan Islam tadi, Al-Quran hadis, nalar yang digunakan yaitu nalar bayani ya. Bayan gitu ya, nalar bayani gitu. Secara ilmiah, secara metodologi berpikir dalam suatu ilmu pengetahuan gitu. Nalar bayani, kemudian pada eh, ayat-ayat Qur'aniyah itu disebut sebagai nalar burhani ya, nalar bayani dan nalar burhani. Manusia melalui pengembangan nalar bayani maka dia menghasilkan ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak gitu ya. Bahkan termasuk ilmu studi Quran dan ilmu studi hadis sendiri, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis sendiri. Kemudian melalui nalar burhani, maka kemudian manusia menghasilkan disipliner ilmu yang sangat banyak gitu ya. Di sana ada biologi, ada kimia, ada fisika, ada astronomi, geografi dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang bersumber dari alam ya. Lah, eh, dalam konteks sebagai salah sebuah ilmu pengetahuan, maka baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah itu semua sebagai objek material ya saya kira. Jadi objek material ilmu pengetahuan itu ya ada itu semua. Lah, kemudian terjadilah peristiwa namanya dikotomi ilmu gitu. Pada rumpun ilmu agama, ulumuddin dan ilmu umum terjadi dikotomi pemisahan gitu. Yang ketika itu dipisahkan, ternyata kalau dalam konteks unity of knowledge ini ternyata adalah jadi satu, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan lewat ayat-ayatnya. Maka dalam peradaban Islam pernah terjadi peradaban pemisahan itu. Bahwa ilmu itu ada ilmu agama dan ilmu umum gitu. Itu pernah terjadi pemisahan itu sehingga orang Islam wajib belajar ilmu agama. Gitu. Kalau ilmu umum ya sifatnya mubah, boleh gitu ya. Kalau ilmu agama wajib gitu. Kewajiban ada pada ulumuddin, kemudian ilmu umum ya tidak sampai pada tingkatan wajib misalnya gitu ya. Nah, ini saya kira yang kemudian pada peradaban berikutnya ini disatukan lagi gitu ya, tidak lagi dikotomik tetapi sekarang sudah diubah menjadi ilmu itu sistemik gitu ya. Jadi ilmu agama dan ilmu umum sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu hanya saja objek materialnya itu berbeda. Yang satu berkenaan dengan ayat tanda-tanda kebesaran Allah di Al-Quran dan hadis dan teks keagamaan yang lainnya, kalau fukaha misalnya gitu ya. Yang satu itu berupa ayat kauni yang tersebar di alam. Gitu. Tapi kalau itu ditarik ke atas, bagaimana tadi yang Ana share gambar tadi, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka melalui paradigma unity of knowledge itu pernah digabung menjadi satu. Pernah digabung menjadi satu sehingga ilmu pengetahuan umum di dalam Islam itu juga pernah maju pesat, mengalami puncak kejayaan gitu ya. Bahkan di Eropa itu ilmuwan kita itu ahli kedokteran ada yang dikenal sampai sana gitu ya.
Saya kira itu peradaban itu kemudian pernah lagi dipisah lagi, dikotomik lagi bahwa ilmu umum menghancurkan kemudian ilmu agama. Sampai sekarang ini masih ada perdebatan ya di antara kita tentang ilmu umum, ilmu agama, gitu ya. Kalau di kita sendiri sebagai perguruan tinggi seperti Sekolah Tinggi State Madani, itu saya kira sudah jadi satu bagian yang bersepakat bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu sama-sama penting dan menjadi satu kesatuan kurikulum yang diberikan gitu ya. Eh, Bagaimana matematika dan fikih gitu menjadi satu kurikulum yang integral, jadi satu, ada semua dan memiliki jam untuk disampaikan kepada peserta didik gitu ya. Ulumuddin, ilmu agama, ilmu umum, semua menjadi satu. Lah, eh, dipisah atau dijadikan satu itu bergantung pada pendekatan, paradigma yang digunakan gitu ya. Maka sangat penting sekali memang paradigma berpikir gitu ya, pendekatan itu dipahami, dimengerti sehingga apa yang akan dilakukan, ya, ditorehkan di dalam peradaban kita itu jangan sampai mengulangi sesuatu yang membawa dampak buruk ya bagi peradaban Islam seperti dikotomik ilmu tadi gitu. Jadi ilmu itu harus sistemik gitu ya. Umat Islam saya kira dalam konsep fikih gitu ya, ibadah itu ada juga namanya ibadah itu ibadah harta gitu ya, ibadah fisik yang membutuhkan harta gitu kan, yang hanya bisa dilakukan manakala kita menguasai ilmu pengetahuan misalnya gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan apapun itu menjadi sangat penting. Kita pernah mengalami satu fase di mana ilmu ilmu agama itu menjadi yang wajib, kemudian ilmu umum itu menjadi sesuatu yang mubah lah, boleh ya boleh tidak gitu. Kalau di Indonesia sendiri sampai saat ini masih menggunakan ya konsep unity of knowledge ini, sehingga kurikulum kita ya tetap saja mengakomodir tentang ilmu umum itu gitu ya. Tetapi suatu saat ini juga akan bisa terpisah dikotomik lagi manakala pendekatan yang digunakan sudah berbeda. Lah, ini nalar, bayani, dan burhani yang kemudian kita kenal sebagai konsep unity of knowledge. Nah, di dalam memahami perkembangannya keagamaan Islam yang ada di masyarakat, ini kita bisa menggunakan berbagai macam disipliner ilmu itu tadi gitu ya. Saya kasih satu contoh bahwa COVID-19 itu dipahami dengan pendekatan yang berbeda akan menghasilkan hal yang berbeda. Kalau didekati dengan disiplin ilmu ekonomi, maka menghasilkan masker yang kemudian bisa dijual, gitu kan. Masker itu dengan berbagai varian, berbagai macam inovasi yang dari sisi keindahan, kebergunaan, kemudian keawetan, itu semua bernilai ekonomi menjadi produk bisnis. Antiseptik juga menjadi produk bisnis. Saya kira itu ya. Kita sudah mengetahui itu banyak sekali produk-produk yang muncul dari COVID-19. Itu saya kira dari sisi ekonomi ya. Kemudian dari sisi agama gitu ya. Dari sisi akidah itu kita menyimpulkan bahwa COVID-19 itu sebagai satu musibah gitu ya. Pada tahap kita yang sudah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 itu sebagai azab
atas dosa yang semakin terang-terangan dan semakin banyak ya dilakukan, bahkan berlomba-lomba dalam melakukan dosa, misalnya gitu ya. Itu sebagai azab. Nah, pada sisi ilmu apa pendidikan misalnya, pada disiplin ilmu tentang pendidikan kita menghasilkan satu namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita jadi kenal media pembelajaran Zoom meeting dan lain sebagainya, online meeting. Jadi saya kira satu masalah itu ketika didekati dengan berbagai macam pendekatan itu akan membuat kita kaya akan wawasan dan lebih lebih tenang ya di dalam menghadapi sesuatu, memahami apa yang dihasilkan oleh orang lain gitu. Nah, inilah pendekatan dalam pengantar studi Islam ya. Jadi disipliner ilmu, interdisipliner ilmu, bahkan multidisipliner ilmu ini menjadi hal yang harus kita gunakan di dalam memahami studi Islam, gitu ya. Kalau masalah konflik, ya konflik antar pendekatan itu saya kira di dalam rumpun ilmu ulumuddin sendiri itu juga terjadi konflik ya. Bagaimana misalnya antara akidah dan akhlak itu juga apa berseberangan ya. Jadi didekati dengan akidah berbeda dengan ketika didekati dengan akhlak. Berbeda juga ketika didekati dengan fikih gitu ya misalnya. Misalnya eh, ada kasus orang berhaji ya. Eh, dua orang saudara kandung berhaji gitu ya. Mendaftar diri untuk haji. Pada saat jadwal keberangkatan, ibunya yang tua renta sakit keras gitu ya dan membutuhkan biaya. Anak yang pertama mengikhlaskan jadwal keberangkatan haji karena biayanya diberikan pada orang tuanya, ibunya untuk perawatan yang cukup banyak menguras biaya sehingga tidak bisa melunasi haji dan tidak bisa berangkat tahun itu. Merayakan haji yang sudah dinanti bertahun-tahun lamanya. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua, dia tidak mau mengorbankan haji mabrurnya sehingga haji yang dia usahakan mabrur itu sehingga dia tetap melakukan pelunasan dan memohon maaf tidak bisa membantu biaya ibunya. Jadi pertaruhan nyawa ibunya dihadapi dengan sesuatu yang berbeda. Anak pertama dia merelakan hajinya untuk ibunya, anak yang kedua dia tetap haji karena memang cukup lama menanti itu dan sudah direncanakan cukup lama ya. Dan cukup berharga sekali seumur hidup dia kesempatan itu. Nah, pada kasus ini kemudian mana yang mendapat pahala haji mabrur ketika kita tanya seperti itu? Yang satu tidak jadi berangkat haji merelakan untuk orang tuanya, apakah mendapat pahala haji mabrur? Yang kedua, tetap berangkat haji dengan mengorbankan keselamatan ibu kandungnya sendiri, apakah itu ketika dilakukan secara sempurna, kemudian kembali ke sini juga menjadi orang yang mabrur hajinya, tambah iman, tambah ibadah, apakah dia juga menerima haji mabrur pahala gitu. Nah, ini saya kira dalam pendekatan fikih dan kemudian dalam pendekatan akhlak itu sudah menjadi dua hal yang berbeda. Padahal fikih dan akhlak itu sama-sama bersumber pada ayat Qur'aniyah, ayatnya Allah Subhanahu wa taala dari Quran maupun hadis gitu ya. Pada sisi fikih ibadah gitu ya,
saya kira orang yang melakukan ibadah dengan rukun yang sempurna, kemudian kembali dari haji menjadi orang yang tambah beriman, ibadahnya, jamaahnya, dermawan, peduli, dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi haji yang mabrur ya. Bisa mendapat insya Allah pahala mabrur, kita putuskan seperti itu. Sah hajinya, mabrur insya Allah. Tetapi dalam konteks akhlak, bagaimana itu akhlak seorang anak kepada orang tuanya? Bagaimana itu kewajiban berbakti? Itu kan dalam konteks akhlak ya. Jadi seperti itu. Eh, Sebaliknya, yang anak kedua yang tidak berangkat, ya merelakan untuk orang tuanya dalam konteks akhlak, ya luar biasa. Tapi apakah bisa mendapat pahala haji orang yang mabrur, pengorbanan seperti itu? Mungkin kalau dijawab dengan pendekatan akhlak, bisa dijawab iya gitu. Insya Allah berpahala haji mabrur gitu. Bahkan lebih tinggi. Tetapi kalau dalam konteks fikih, orang yang tidak menginjakan kaki di tanah suci, ya dia tidak berhaji ya, tidak berhaji, apalagi berpahala haji itu sudah cukup jauh ya dalam konteks ibadah hajinya gitu. Nah, ini saya kira eh, akhlak dan ibadah, maka disimpulkan tidak bisa menjadi sesuatu yang dikotomik, dipisahkan gitu ya. Maka itu harus apa berkolaborasi menjadi satu, tidak bisa dipisahkan gitu. Maka kita kenal ada konsep orang itu fasad gitu ya, rusak gitu, fasik gitu ya. Jadi orang itu memang tidak bisa melepaskan dari disiplin ilmu itu di dalam beragama. Jadi eh, semua harus dijadikan satu, gitu ya. Semua harus dijadikan pertimbangan semuanya. Sehingga inilah pentingnya pendekatan pengantar studi Islam untuk bisa dipahami secara holistik, komprehensif, kemudian juga saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Kalau pada ulumuddin saja itu tadi ada gap gitu ya. Apalagi antara ulumuddin dengan ilmu umum banyak sekali gitu ya pertentangannya gitu. Bagaimana akidah dengan ilmu umum? Bagaimana fikih dengan ilmu umum? Pertentangan dalam arti ketika memandang apa menghadapi masalah keagamaan gitu ya. Saya kira kalau Islam itu sudah cukup sempurna ya. Tadi kita sudah dengar bahwa ternyata melalui unity of knowledge ilmu itu satu gitu ya. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah itu adalah kapasitas otak pikiran kita di dalam menangkap itu gitu ya. Nah, maka keterbatasan manusia lah yang menjadi kendala, bukanlah Islam dan ilmu yang diturunkan. Maka orang yang sudah memahami ilmu bahwa ilmu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis orang yang berilmu dia akan beriman gitu ya. Maka ilmu dan iman itu dalam Al-Qur'an banyak disebut dan itu sangat berkorelasi. Memang benar gitu. Orang yang berilmu dia akan memahami bahwa ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tunggal misalnya, maka dia akan semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kan kurang lebih seperti itu ya. Ini saya kira wawasan tentang pendekatan pengantar studi Islam yang berupa disipliner ilmu, interdisipliner maupun multidisipliner ilmu dengan konsep unity of knowledge. Next pertemuan, insya Allah kita besok diskusikan lebih lanjut tentang ini semua sehingga lebih mendalam. Kita cukupkan saja nih, sudah jam 4 lebih. Bagaimana? Mas, Mbak, semuanya? Ya, Ustaz. Baik. Ya, kita cukupkan saja ya. Kita diskusi-diskusi sebentar-sebentar. Karena juga sudah sore, silahkan bisa bersiap-siap untuk beres-beres sore menghadapi maghrib. Apalagi ini juga akhir pekan, ya bisa sedikitlah bersama keluarga. Karena seharian sudah kuliah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Untuk presensi mohon maaf sekali. Ana hanya ingin tahu yang tidak hadir saja bisa dikirimkan ke grup nggak yang tidak hadir?
hanya yang tidak hadir dengan keterangan alfa atau izin atau sakit. Bisa nggak dikirimkan di grup ya? Ada nggak yang bisa mengkoleksi itu? Biasanya nanti dikirim sama sekretaris Ustadz, insya Allah. Ya baik, silahkan diamati di Zoom ini, kemudian di sekretaris nanti dikirimkan di grup WA untuk anak presensi. Afwan karena ini baru di perjalanan, tadi di masjid cuma terhalang asar tadi, kemudian habis asar melanjutkan perjalanan, dan ini di mobil ya, sambil mengajar gitu. Mohon maaf sekali atas segala keterbatasan, insya Allah kita bertemu pekan depan. Adzanallahu wa iyyakum. Mungkin hadza minni syukran ala ihtimamikum jami'an. Saya nakatim hadapnya sedikit akcafaratil majlis ma'am. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum.